Tahun ini, aku memutuskan pergi umroh bukan untuk liburan, bukan pula pelarian. Aku ingin bicara langsung dengan Tuhan tentang rahim yang belum dihuni, tentang suami yang kian sunyi. Awalnya, aku ingin kami berangkat bersama. Kupinta dengan lembut, kutawarkan dengan harap, tapi jawabannya selalu sama. Kerjaan belum bisa ditinggal, budget belum cukup. Aku nanti-nanti aja, kamu duluan sana. Akhirnya, aku berangkat sendiri dengan koper berisi mukena dan harapan. Di Raudah, aku berbisik dalam tangis. Ya Allah, jika Engkau ingin memberi, berikan dari rahimku buah cinta kami. Hari-hari berlalu dalam air mata yang tak kunjung reda, dalam sujud yang tak selesai, dalam rindu yang tak punya jeda. Semakin kerap aku melangitkan doa, semakin kuat pula firasatku berkata, ada yang tak biasa. Biasanya, setiap pagi dia pasti kirim pesan. Pagi sayang, udah sarapan, jangan lupa minum vitamin ya. Sekarang, jangankan menghubungiku, membalas pesanku rasanya sudah lebih dari cukup. Pagi ini aku coba video call usai subuh di Nabawi. Saat langit belum benar-benar terang, angin Madinah menusuk tulang, tapi jiwaku terasa lapang. Lantunan doa masih mengalun pelan, dan di antara jutaan harap, aku titipkan satu, namanya. Sambil menahan rindu yang nyaris tumpah, ku pencet nomornya, berharap suaranya bisa mengisi sunyi yang tak ramah. Tapi saat tersambung, entah kenapa rasanya lebih dingin dari udara subuh. Lebih sepi dari masjid yang perlahan mulai lengang, dan lebih asing dari doa-doaku yang tak lagi pulang. Mas, lagi ngapain? Nonton aja. Kok nggak tidur? Iya, emang capek. Kamu kelihatan capek. Aku kangen, Mas. Iya. Ya udah, Di sini sepi banget. Aku jadi mikirin kamu terus. kamu fokus ibadah aja. Iya. Maaf ya ganggu. Aku barusan salat di Raudah. Minta ke Allah, semoga kita bisa segera punya anak. Aku takut. Aku belum cukup jadi istri karena belum bisa jadi ibu. Jangan banyak mikir. Belum waktunya mungkin. Kututup telepon dengan dada sesak. Katanya lelah, tapi rasanya aku yang retak. Doaku mengangkasa, cintanya menjauh. Aku pulang membawa rindu yang tak lagi utuh. Setelah video call itu, aku matikan iPad dan duduk diam di pinggir tempat tidur hotel. Mataku terasa panas. Bukan karena sedih, tapi karena aku merasa asing dari seseorang yang selama ini paling aku percaya.
Rasa sakitnya bukan karena kata-katanya, tapi karena dari caranya bicara, aku bisa merasakan dia tak lagi menginginkanku. Lalu suatu malam, saat sedang membersihkan galeri ponsel yang tersinkron otomatis dengan iPad di rumah, aku membuka satu tab aplikasi chat. Aku tak berniat mengintip, tapi saat itu jempolku seolah digerakkan firasat. Dan saat aku lihat notifikasi iPad kami, ada nama yang pernah ia sebut sekilas. Dulu sekali, waktu kami masih baru menikah. Namanya Alia. Pesannya singkat, tapi cukup membuat jantungku tak berdetak sempurna. Kapan kamu bisa kesini lagi? Malam ini aku capek banget. Tak ada emoji. Tak ada sapaan. Tapi ada kedekatan dalam dinginnya. Bukan pesan dari teman kerja, bukan juga dari rekan lama. Itu terasa seperti rumah yang pernah dibangun. Kupelototi riwayat obrolan mereka. Tak panjang, tapi terlalu dalam, dan hatiku yang sedang menunggu jawaban Tuhan di tanah suci mulai menggigil oleh jawaban dari dunia yang kutinggalkan. Aku pulang ke rumah tanpa kabar, tanpa pesan, tanpa jemputan. Ku pesan taksi dari bandara, dan ku buka pintu rumah dengan kunci yang masih kusimpan erat di dompet sajadahku. Langkah kakiku pelan. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di belakang punggungku yang sedang bersujud. Dan di ruang tengah, aku melihatnya. Suamiku duduk di sofa dengan seorang perempuan yang bahkan tak perlu kutebak 2 kali. Alia. Wajahnya masih seperti yang pernah ia tunjukkan dari foto-foto masa lalu. Dan suamiku menatapku seolah kaget, tapi tak merasa bersalah. Kamu nggak bilang mau pulang hari ini? Harusnya aku bilang ke siapa? Ke suamiku? Atau ke kamu yang sudah bukan siapa-siapa? Maaf. Alia tak bicara sepatah kata pun. Belum sempat kutatap puing hatiku, sudah dihantam kenyataan yang lebih kejam. Tiba-tiba terdengar suara kecil dari dalam kamar. Suara tawa. Suara langkah kaki mungil berlari. Dan muncul seorang anak perempuan kecil. Rambut ikal, piyama kuning, dan matanya mirip suamiku. Anak itu tersenyum lebar, lalu berseru. Ia berlari kecil,
memeluk paha suamiku dengan manja. Dan saat suamiku membungkuk memeluknya kembali, hatiku luruh seperti bumi yang tak sanggup menopang langit yang pecah. Aku terdiam, hilang seluruh kata, hancur semua doa. Dengkulku melemas, seperti tak lagi bertulang. Ingin jatuh, tapi tanah rasanya menolak menopangku. Tangis tak keluar, suara tercekat. Yang ada hanya rasa mual seperti ingin muntah. Bukan karena perut, tapi karena jiwaku sobek berkeping-keping. Inilah titik di mana aku benar-benar remuk. Saat bahkan air mata pun tak cukup mewakili betapa hancurnya aku. Aku harus tanggung jawab ke mereka. Gimana dengan tanggung jawab kamu ke aku, Mas? Keadaannya nggak semudah itu. Aku juga gak mudah, Mas. Aku pengen kita punya anak, memeluk doa hingga bersujud di depan Ka'bah. Tapi kamu di sini memeluk dosa yang kamu perbuat. Mereka nggak salah. Ingat ya, Tuhan belum titipkan aku anak. Karena Dia tahu aku terlalu suci untuk lahirkan cinta dari pengkhianat. Dan hari ini, aku pulangkan diriku dari pernikahan yang kau kotori sendiri. Suamiku hanya diam, matanya basah, tapi bibirnya tak sanggup berkata. Ia sedih, tapi tetap tak memilihku. Sunyi, tak ada pembelaan, tak ada penyesalan, hanya suara detak jam di dinding dan sesak yang memukul dada. Hari itu, aku tahu doaku di Raudhah dikabulkan, tapi bukan dengan cara yang kuharapkan, melainkan dengan cara Tuhan menyelamatkanku. Dari cinta yang tak pernah benar-benar memilikiku,